Syekh Mustafa Al-Ghalayan ini telah melakukan pengamatan terhadap tingkah laku atau perangai umat manusia. Syekh Mustafa Al-Ghalayan ini telah melakukan pengamatan terhadap tingkah laku atau perangai umat manusia dan melakukan penelitian tentang jiwa mereka, hingga beliau menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwa tidak ada seseorang pun yang tidak mengakui dirinya sosok yang mulia. Bertanyalah kepada orang yang pandai dan orang yang bodoh. Bertanyalah kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Bertanyalah kepada orang yang ikhlas dan orang yang munafik. Bertanyalah kepada setiap orang yang bertingkah laku terpuji atau buruk. Maka pasti setiap orang dari mereka akan menjawab bahwa ia adalah orang yang mulia. Setiap orang memang boleh mengakui demikian, bahwa dirinya itu mulia. Hanya saja jika setiap orang menganggap benar pengakuan itu sebelum dibuktikan kebenaran atas sesuatu penelitian saksama. Jika tidak, maka akan menjadi kacau atau tidak jelas persoalan yang sebenarnya. Banyak orang mengira bahwa kemuliaan ini terletak pada kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kadar harta yang ada, dia bersikap besar diri, membanggakan diri, dan cenderung congkak, meremehkan orang-orang lemah dan tidak menghargai orang-orang miskin. Dan anehnya, orang yang mulia palsu bisa mendapatkan pendukung-pendukung setia. Di antaranya ada yang menjunjung kedudukan, ada pula yang secara hina tunduk dan sujud di bawah kakinya. Kadang-kadang mereka dengan melakukan penghormatan yang sedemikian itu tidak mendapatkan apa-apa yang dapat menutup dan memperbaiki kehidupan mereka. Perbuatan yang mereka lakukan itu hanyalah karena kemunafikan dan kehinaan. Hal itu hanyalah akibat kesalahan dalam mendidik mereka, di samping disebabkan kebobrokan di dalam akhlak mereka. Mereka ada orang yang mengaku mulia karena melimpah kekayaannya, itu mengetahui bahwa dia bisa berubah total oleh zaman, hingga dia menjadi miskin sesudah kaya dan menjadi serba kekurangan setelah mengalami serba kecukupan. Maka orang-orang yang dahulu mengagung-agungkan berubah menjadi merendahkan, dan orang yang dulu mendekatinya berbalik menyakitinya. Maka pasti orang tersebut melepas sifat sombongnya dan tidak lagi bersikap seperti itu. Ada pula sekelompok orang lain yang beranggapan bahwa kemuliaan itu berupa kekuatan fisik yang ada pada seseorang, atau beranggapan seperti itu. Mudah sekali meremehkan orang-orang lemah, meskipun mereka itu memiliki kecerdasan yang luar biasa dan dapat mencapai cita-cita tinggi bintang Orion. Andai saja orang yang beranggapan seperti itu sadar, menyadari bahwa harimau lebih berani dan lebih kuat daripadanya, unta itu lebih kuat dan kokoh badan serta tulang-tulangnya, lebih besar tubuhnya dan lebih tangguh daripadanya, maka pasti orang tersebut menarik anggapannya dengan merasa rendah diri dan tidak mengunggul-unggulkan diri
dengan kekuatannya. Sekelompok orang lain juga menduga bahwa kemuliaan itu terletak pada kesehatan seorang diri saat umat sedang sakit, kemapanan hidupnya di saat umat menderita, kekuatannya di saat umat menerima, kemajuannya di saat umat mengalami kemunduran, kemuliaannya di saat umat hina, dan terletak pada keagungan seseorang pada waktu umat dalam keadaan terhina. Andai kata sekelompok orang yang anggapannya tentang kemuliaan seperti ini mau berpikir sedikit, pasti mereka akan sadar bahwa anggapan yang seperti itu adalah salah, keliru, dan merasa bahwa diri mereka tetap tertipu oleh nafsu dan setan. Orang yang mulia adalah orang yang mulia sebab kemuliaan umat. Dia hidup enak sebab kemakmuran hidup umat. Apabila umat terhina, maka dia menjadi hina, dan jika umat hancur, maka dia juga hancur. Kemuliaan yang sejati dan keagungan yang pasti itu hanya milik orang-orang yang benar-benar sempurna dan perkasa, bersih jiwanya, beriman, memberikan semangat dukungan kepada orang-orang yang menyerukan giat mencari ilmu. Barang siapa yang dapat melakukan hal tersebut, berarti dia termasuk orang yang baik hatinya dan baik akhlaknya dalam pandangan masyarakat. Sangat tidak mungkin menjadi mulia orang yang bodoh, yang menyepelekan orang-orang yang pandai, dan tidak mempedulikan orang-orang yang berpikir sehat, tidak mau merangkul para ulama, serta tidak senang melihat umat Islam maju dalam segala bidang. Sama sekali tidak dapat dianggap mulia orang yang merampas kebebasan umat, memonopoli kekayaan umat, meremehkan dan berusaha menghancurkan mereka demi kepentingan pribadinya. Orang yang mulia adalah orang yang berkhidmat pada negara dengan arti sebenarnya, menjunjung tinggi negaranya. Dia rela terhina demi kemuliaan negaranya dan rela mati demi berlangsung kehidupan negaranya.